Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rizky Fahreza. Saya dari D3 Akuntansi kelas 4H. Saya akan mempresentasikan tentang 10 aksioma dalam manajemen keuangan. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu aksioma. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata aksioma ialah pernyataan yang sanggup diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Jadi, maksud dari aksioma dalam administrasi keuangan ialah pernyataan yang sanggup diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian sesuai dengan keadaan administrasi keuangan. Dalam administrasi keuangan terdapat 10 aksioma yang sangat penting dan perlu kita pelajari dan mengerti untuk menjadi manajer keuangan yang baik. Berikut ialah 10 aksioma dalam administrasi keuangan. Yang pertama, ada keseimbangan risiko dan pengembalian atau risk return trade-off. Pernyataan yang menyatakan bahwa besarnya risiko dan pengembalian berbanding lurus dan seimbang. Jadi maksudnya, semakin besar risiko dari suatu pekerjaan, maka tingkat pengembaliannya akan semakin besar pula. Contohnya, ibarat menabung di bank, memiliki risiko yang lebih kecil dibanding investasi di pasar modal. Tetapi tingkat pengembalian pada bank dalam hal ini ialah bunga lebih kecil dibanding pertumbuhan di pasar modal. Dan yang kedua, ada nilai waktu uang atau time value of money. Terdapat dua hal yang setidaknya perlu kita ketahui. Time value of money mencakup yang pertama ada nilai uang sekarang atau present value, dan yang kedua nilai uang yang akan datang atau future value. Pada umumnya, nilai uang semakin usang akan semakin menurun dengan berjalannya waktu. Penurunan dari nilai mata uang itu sendiri disebabkan lantaran adanya inflasi atau kenaikan harga yang mengakibatkan nilai uang menjadi semakin kecil. Contohnya, dulu dengan uang 1.000 kita sudah bisa menerima 10 permen, sedangkan kini uang 1.000 hanya bisa menerima 3 permen. Oleh lantaran itu, muncullah bunga perbankan yang berfungsi untuk mencegah atau mengantisipasi semoga nilai yang akan tiba tidak menurun dari nilai sekarang. Maka akan lebih menguntungkan jika kita mendapatkan uang dengan jumlah yang sama pada ketika ini dibandingkan di masa mendatang lantaran nilai waktu dari uang tersebut. Dan yang ketiga, kas ialah yang utama, bukan besarnya laba, atau cash not profit is king. Kebanyakan pengusaha kini hanya memikirkan besarnya keuntungan dan mengabaikan fatwa kas dari perusahaan mereka sendiri. Hal ini yang mengakibatkan mereka kewalahan dalam menjalankan bisnis, karena meskipun keuntungan perusahaan meningkat, tetapi biasanya sebagian besar dalam bentuk piutang. Hal ini sanggup mengakibatkan kas perusahaan tidak sanggup membiayai hutang-hutang atau liability perusahaan yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan nilai dari uang itu sendiri, ibarat yang sudah dibahas pada poin kedua. Oleh karena itu, kas ialah yang utama, bukanlah besarnya laba. Namun, dalam hal ini bukan berarti besarnya keuntungan tidak penting, hanya saja besarnya kas jauh lebih penting. Dan yang keempat, tambahan arus kas atau incremental cash flow count. Incremental cash flow ialah arus kas perhiasan yang diperoleh perusahaan dalam mengambil suatu proyek baru. Nilai incremental cash flow yang positif akan meningkatkan kemungkinan proyek tersebut akan diambil, di mana nilai dari incremental cash flow itu sendiri dihitung dengan rumus incremental cash flow sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran dikurangi biaya awal. Contohnya, suatu perusahaan berencana untuk menyebarkan produk baru di mana terdapat dua alternatif produk yaitu A dan B. Proyeksi pendapatan produk A ialah sebesar 50.000 dengan pengeluaran 20.000 dan biaya awal 5.000.
Sedangkan proyeksi pendapatan produk B ialah sebesar 40.000 dengan pengeluaran 5.000 dan biaya awal 5.000. Jika dihitung, maka didapat incremental cash flow produk A ialah 25.000 dan produk B 30.000. Meskipun pendapatan dari produk A lebih besar, hanya saja besarnya incremental cash flow-nya lebih kecil dibanding produk B. Maka alternatif produk yang dipilih ialah produk B. Dan yang kelima, kondisi persaingan pasar atau the course of competitive markets. Kondisi persaingan pasar ini disebabkan lantaran banyaknya produsen yang menjual produk yang sama yang mengakibatkan timbulnya persaingan pasar. Dalam hal ini, sanggup menimbulkan menurun keuntungan perusahaan jawaban dari persaingan untuk merebut pasar. Oleh karena itu, semoga suatu bisnis sanggup bersaing, maka diharapkan penguasaan terhadap sumber daya diverifikasi produk dan penguasaan teknologi untuk menekan biayanya. Dan yang keenam, pasar modal yang efisien atau efficient capital markets. Maksud dari pasar modal yang efisien adalah perusahaan yang bisa bergerak cepat dan harga yang sempurna atas aktiva finansial yang diperjualbelikan di pasar modal, di mana harga aktiva finansial tersebut telah mencerminkan semua gosip yang relevan. Efisiensi dari pasar modal sanggup dinilai dari keberhasilan perusahaan dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. Yang ketujuh, masalah keagenan atau the agency problem. Teori keagenan ialah teori yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan peserta kiprah atau agen. Masalah keagenan dalam konteks administrasi keuangan, pemberi kerjanya ialah pemegang saham, sedangkan bironya ialah manajer. Manajer sebagai biro perusahaan harus sanggup mengelola perusahaan sehingga sanggup memperlihatkan keuntungan untuk para pemegang saham. Masalahnya ialah seringkali manajer tidak bekerja untuk kepentingan para pemegang saham. Manajer seringkali mengambil kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, diharapkan struktur atau kebijakan untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak antara pemegang saham dan manajer sebagai agen. Poin yang kedelapan ada perpajakan yang berdampak pada keputusan bisnis. Maksudnya ialah diharapkan pertimbangan pajak terhadap pengambilan keputusan suatu bisnis. Jadi dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan haruslah sesudah dipotong pajak. Hal ini disebabkan lantaran perhitungan sesudah pajak mencerminkan nilai gotong royong dari suatu produk. Poin yang kesembilan, tidak semua resiko sama. Setiap perjuangan tentunya memiliki resiko yang berbeda, sehingga manajer keuangan perlu melaksanakan diversifikasi dalam investasi untuk mengantisipasi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Misalnya, manajer keuangan dalam melaksanakan investasi tidak hanya melaksanakan investasi pada surat berharga tertentu saja, melainkan melaksanakan diversifikasi yaitu dengan menciptakan portofolio yang merupakan adonan dari aneka macam surat berharga ibarat saham, obligasi, dan lain-lain. Dengan menciptakan portofolio sanggup meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Contohnya, ibarat jika terjadi penurunan terhadap harga saham yang dibeli, kerugian tersebut sanggup ditutup dengan kupon atau bunga yang didapat dari pembelian obligasi. Poin yang terakhir yaitu poin 10, melakukan sesuatu yang benar ialah perilaku etis. Etika merupakan nilai atau norma yang dipegang teguh seseorang dalam menjalankan bisnis. Seringkali terjadi problem adat pada setiap individu. Hal ini didasarkan pada kepentingan setiap individu yang berbeda-beda. Oleh itu, dalam suatu perusahaan diharapkan adanya hukum atau norma yang universal untuk mengatur sikap etis yang sering disebut sebagai budaya organisasi. Perusahaan juga perlu mendorong para karyawannya untuk memegang teguh nilai-nilai tersebut dengan baik.
Sekian presentasi dari saya tentang 10 aksioma dalam administrasi keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.